Selamat malam, shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya. Bersyukur buat malam hari ini yang Tuhan adakan. Mari Bapak Ibu Saudara kita tundukkan kepala kita bersatu dalam doa. Engkau bertata atas setiap puji-pujian kami Tuhan, dan Engkau memberkati setiap umat-Mu yang hadir. Berkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kami mau bernyanyi bagi-Mu, menyembah Allah yang hidup, Raja di atas segala raja itu. Dan dengan ucapan syukur kami mau nyanyikan puji-pujian hanya buat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Katakan, Dia sanggup. Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Amin. Dia sanggup. Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan. Haleluya. Angkat pujian dari awal, katakan Yesus Tuhan mulialah. Yesus Tuhan mulialah. Oh Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai kasih-Nya tak pernah berubah. Lagi katakan Yesus Tuhan mulia. Tuhan mulialah. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Angkat pujian, katakan dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Angkat tangannya, katakan Dia sanggup. Yesus sanggup perkara yang besar. Dia sanggup. Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan. Dia sanggup memulihkan hidup. Katakan Dia sanggup. Amin, amin. Yesus, hanya Yesus yang sanggup melakukan perkara yang besar. Amin. Dia sanggup. Oh, Dia sanggup. Amin. Yang terluka, menyembuhkan. Dia sanggup memulihkan. Dia sanggup. Biar jemaat saja. Yesus sanggup. Dari hatimu katakan perkara yang besar. Amin. Dia
engkau menyembah Dia. Angkat suaranya sembah Dia. Allah yang hidup itu, Dia Tuhan Raja segala raja, Yesus. Haleluya, Raja kami. Haleluya, pemilik hidup kami. Haleluya. Coba angkat suaranya kita menyembah. Haleluya. Bersyukur buat hari ini yang Tuhan adakan. Baik adanya, baik adanya. Oh, Yesus, Dia kami tinggikan, Dia dimuliakan. Raja atas segala raja, anak kami yang sanggup. Oh, haleluya, syukur bagimu Bapa. Kami bersyukur dan berterima kasih. Kita lama syakana lama yase. Haleluya. Engkau kudus, termulia, Allah kami. Selamanya Kau Tuhan kami, selamanya Kau Allah kami, Bapa kami. Oh, haleluya. Haleluya. Hari ini sebagaimana kami ada Tuhan, semua karena kemurahan, semua karena anugerah Tuhan. Hanya anugerah-Mu saja. Katakan terima kasih Bapa buat segalanya yang Bapa beri. Nafas hidup, kesempatan yang Tuhan beri. Oh, thank you Tuhan. Malam hari ini kita ada karena cinta kasih Tuhan. Terima kasih buat semua berkat Tuhan yang tercurah atas kami. Haleluya. Curahkan kami dengan damai sejahtera-Mu atas kami. Oh, haleluya. Haleluya. Kami percaya kepada Allah yang hidup, yang sudah memilih kami menjadi anak, dan jadikan kita biji matang. Oleh karena itu kami tidak takut dan khawatir sebab Allah bersama kami. Kita punya Tuhan yang besar. Oh. Mari jemaat angkat kedua tangan. Haleluya. Sing. Aku punya Tuhan yang telah berjanji dan sanggup menggenapi apa imanku bersepakat percaya. Ku terima sekarang. Come on, katakan kemenangan. Aku punya Tuhan, aku punya besar. Oh, kita makin berdiri Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Menggenapi iman
Yesus. Haleluya, katakan sama-sama. Amin. Sekali lagi shalom. Bersukacita, yang bersukacita lambaikan tangannya. Haleluya. Teman jemaat boleh goyang kiri kanan. Amin. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasihnya di tengah
kita akan berdoa. Mari kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Berkati persembahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami beri yang terbaik. Haleluya. Amin. Persembahan dijalankan. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di saat musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dan kesempatan jemaat katakan sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang. Amin. Karena kasih-Nya selalu ada. Oh Yesusku, pujian dari awal, sungguh-sungguh kita katakan dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan. Amin. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap yang mempesona hatiku. Jadi hidup kesempatan baru sekali. Yesus, selamanya Yesus, harapanku seakan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Jemaat saja sekali. Come on. Dari hati kita. Harapanku takkan hilang. Yes. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Saudara, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, tetap percaya Tuhan pasti sanggup menolong kita. Amin. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang. Yes. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Yang wanita saja nyanyikan pujian ini dari ref yang wanita saja. Sekali Yesus, mari dengan penuh cinta selamanya Yesus, harapanku takkan hilang.
bangkit berdiri, katakan mengalir, mengalirlah. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan buat malam ini. Kami tahu 2-3 orang berkumpul demi nama-Mu, Engkau ada. Engkau hadir memberkati kami semua dengan segala yang baik dari Tuhan. Setelah kami memuji-muji Engkau, sekarang kami akan dengar firman Tuhan. Kiranya Roh-Mu pimpin pemberitaan firman-Mu. Siapapun yang mendengar, biarlah benih itu jatuh di hati yang baik, di hati kami sekalian. Dan itu tidak menjadi percuma bagi kami semua yang mendengarnya.
Dan itu terus bekerja di dalam kami. Kuasai ruangan ini, terlebih kuasai seluruh hidup kami ya Tuhan. Kami sambut kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan kita semua berkata, amin. Selamat malam saudara-saudara. Puji Tuhan. Haleluya. Segala puji syukur hanya kepada Tuhan, malam hari ini bisa ada di tempat ini. Buat kepercayaan pelayanan ini, terima kasih Om Edi. Buat saya surprise diundang ke sini karena sejujurnya saya lupa Om, kita pernah sama-sama dulu. Saya betul-betul lupa. Ada satu peristiwa di tahun 2002 mungkin 2003, saya kena depresi dan saya lupa ingatan. Setelah peristiwa itu, semua kejadian sebelum tahun 2003 itu saya banyak lupa Om. Saya banyak lupa. Jadi karena waktu itu saya sampai lupa nama orang. Saya depresi sekali itu di Jakarta dulu. Jadi mundur dari tahun itu ke belakang saya banyak lupa kejadian-kejadian dalam hidup. Bahkan beberapa orang saya lupa. Nanti dia ingatkan, kita dulu pernah begini. Oh baru saya ingat. Waktu Om Edi hubungi saya juga saya agak lupa. Nanti Om Edi ingatkan saya, kamu dulu pernah melayani juga di sini. Itu berarti tahun 92, 93. Saya pernah ikut melayani sama-sama Om Edi di Elroy kalau nggak salah ya. Elroy. 26 tahun sudah Om ya. Puji Tuhan. Nama saya Robert Runtukahu. Saya menggembala di Ketintang, saudara-saudara. Saya jadi gembala dari tahun 2005 Om. 2005 sudah jadi gembala. Tapi 2 tahun dulu di desa di Gresik. Lalu 2007 saya di Ketintang, gantikan orang tua. Dan terus sampai hari ini. Puji Tuhan. Salam kenal buat saudara sekalian. Semoga semua ada dalam damai sejahtera Tuhan ya. Puji Tuhan. Itu saja cukup Om ya. Mari kita lihat Alkitab. Kebetulan tadi mau firman nyanyi lagu sekali Yesus tetap Yesus ya. Karena ini oikomene, jadi tentu banyak dari aliran organisasi gereja lain. Tetapi apapun itu, kita punya Alkitab yang sama harusnya ya. Dan kita punya sosok yang sama. Kita punya pribadi yang sama. Kita punya dasar yang sama. Kita punya tujuan yang sama, yaitu Yesus Kristus. Ya. Selama tujuannya sama, dasarnya sama, enak untuk bicaranya. Nah, pas tadi nyanyi lagu itu, sekali Yesus, selamanya Yesus, saya ajak kita semua untuk melihat di dalam 1 Yohanes pasal 2. Senang sekali lihat pemimpin pujiannya bagus, suaranya bagus, yang main musik juga bagus-bagus, keren-keren, bagus-bagus. Nah, mari kita lihat ayat ini
menjadi perenungan buat kita sekalian. 1 Yohanes pasal 2 ayat 6. Saudara percaya saudara ada di dalam Tuhan? Amin. Kalau saudara memang ada di dalam Tuhan, saudara baca ayat ini. Saya bacakan buat kita sekalian ya. Barang siapa mengatakan, perhatikan ayat ini ya. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, di dalam Yesus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Boleh baca sama-sama saya lagi? 2, 3. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Saudara-saudara, kita tidak selamat karena lagu yang kita nyanyikan. Kita tidak selamat karena slogan-slogan yang kita pegang. Tetapi di dalam kekristenan ada satu tanggung jawab, ada satu kewajiban rohani yang kita sama-sama harus penuhi. Namanya saja sebagai satu kewajiban, berarti itu ada satu tanggung jawab yang tidak main-main yang saya dan saudara harus penuhi. Sekali lagi saya tidak tahu saudara dari latar belakang organisasi gereja apa. Saya dari GPDI, karena orang tua saya juga di GPDI, saya besar di GPDI. Saudara mungkin ada yang di GBI, saudara mungkin ada yang di GKI atau apapun terserah. Karena organisasi gereja itu tidak menyelamatkan. Tetapi dalam kekristenan kita ada satu yang harus kita sama-sama ingat dan pahami. Perhatikan baik-baik. Ada satu di dalam kekristenan yang harus kita ingat dan pahami. Ada yang namanya kewajiban rohani. Kalau sudah kewajiban ini sudah di atas segala-galanya, saudara-saudara. Namanya satu kewajiban ini merupakan satu tuntutan. Dan tuntutan ini tuntutan yang tidak main-main. Kewajiban ini harus kita semua penuhi. Saudara suka atau tidak suka, namanya kewajiban harus dipenuhi. Amin. Anak saudara sekolah wajib bayar uang sekolah. Saudara yang bekerja wajib bayar pajak. Saudara yang berumah tangga, khususnya suami, wajib menafkahi keluarga. Dan kalau sudah bicara kewajiban, itu bicara sesuatu yang tidak bisa main-main. Kalau bicara kewajiban, sesuatu yang tidak bisa dielakkan, sesuatu yang tidak bisa ditukar, sesuatu yang saudara tidak bisa hilangkan. Siapapun saya dan saudara, saya mohon kita perhatikan baik-baik. Siapapun saya dan saudara, selama kita mengakui bahwa kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan hari itu kita dinyatakan ada di dalam Yesus, ingat juga baik-baik, mulai hari itu saya dan saudara dituntut satu kewajiban untuk hidup sama seperti Kristus telah hidup.
Saudara menyukainya atau tidak menyukainya, itu tidak tergantung saudara. Ini firman yang harus saya dan saudara alami. Bapak Ibu, saya bisa khotbah banyak tentang iman, tentang kesaksian hidup, tentang pembelaan Tuhan. Terlalu gampang saya cerita itu semua. Saudara bisa tercengang-cengang, saya bisa bikin nangis saudara semua, gampang itu. Saya bisa memotivasi iman saudara, gampang itu. Saya punya banyak pengalaman iman. Dan saya sedang menjalaninya juga di hari-hari ini. Tetapi Tuhan taruh di hati saya ada sesuatu yang jauh lebih penting untuk kita sama-sama jaga. Untuk kita sama-sama pahami. Dan untuk kita sama-sama hidupi. Kewajiban hidup sama seperti Kristus telah hidup. Itu sesuatu yang tidak bisa dielakkan oleh siapapun. Termasuk oleh hamba-hamba Tuhan. Sekali lagi, terserah saudara mau di gereja apa saja. Saudara mau bernaung di gereja apapun, saudara mau melayani di gereja apapun, saudara mau berjemaat di gereja manapun, di organisasi apapun, saudara pelayan apapun di gereja itu. Tetapi kalau saudara tidak lakukan kewajiban yang satu ini, berarti Anda tidak ada di dalam proses Tuhan yang benar. Anda tidak ada di dalam proses yang sesungguhnya. Karena proses yang paling penting di dalam kekristenan kita adalah proses untuk menjadi sama seperti Kristus. Dan ini merupakan satu kewajiban rohani. Itu tuntutan yang Allah berikan untuk saya dan saudara. Itu tuntutan yang Allah berikan kepada kita, kepada saya dan saudara. Lepas dari saudara ditolong Tuhan atau tidak, saudara disembuhkan Tuhan atau tidak, ekonomi saudara dipulihkan Tuhan atau tidak, masalah saudara ditolong Tuhan atau tidak, di atas itu semua ada satu kewajiban yang harus kita penuhi, yaitu Anda, saya dan saudara kita semua wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Dan ini bukan sesuatu yang main-main. Ini bukan hal yang bisa dipermainkan. Anda sakit, Anda gak wajib sembuh. Berapa banyak orang dalam nama Yesus meninggal juga. Anda tidak diwajibkan menjadi orang kaya. Pendeta-pendeta hamba-hamba Tuhan tidak diwajibkan harus cari jemaat sebanyak-banyaknya. Kalau sekarang banyak-banyakan jemaat, kalau perlu iklan-iklan. Kalau nggak pakai iklan nggak banyak jemaat. Sekarang sudah nggak ada bedanya sama dunia sudah. Akhirnya semua kejar-kejaran banyak-banyakan jemaat. Semua kejar-kejaran banyak-banyakan harta. Nggak pendeta-pendeta juga sekarang banyak pamer harta. Gak jemaat juga isinya khotbahnya supaya diberkati, ekonomi pulih dan lain sebagainya. Saudara, itu bukan tujuan kita. Tujuan saya dan saudara adalah hidup sama seperti Kristus telah hidup. Dan kita diwajibkan pada bagian yang satu ini. Saudara tidak diwajibkan punya rumah di Graha Family. Atau saya salah? Anda tidak diwajibkan Anda punya rumah di Citraland. Tapi saya dan saudara diwajibkan untuk hidup sama
seperti esensi dari kekristenan itu sendiri, yaitu adalah Kristus. Gereja yang tidak mengarah kepada Kristus, gereja yang tidak mengarah kepada kepenuhan Kristus, gereja yang tidak mengarah kepada kesamaan hidup dengan Kristus, itu adalah gereja yang kalau tidak mau dibilang sesat, sudah menyeleweng. Dan ini bukan sesuatu yang main-main. Saya terus terang, setelah berapa tahun baru kali ini lagi saya melayani di persekutuan, Om. Saya sudah tidak mau lagi khotbah-khotbah di persekutuan. Dulu saya rutin sekali di Bank Indonesia, Bank Permata, di Wali Kota, zaman Bu Risma dulu waktu itu. Lalu ada beberapa lagi. Saya rasa saya cukup. Saya tidak mau lagi, saya fokus di pengembalaan. Dan saya tidak mau lagi kemana-mana. Baru hari ini aja Om yang undang dan saya mengiyakan. Tetapi jujur hari ini mata saya terbuka lagi. Kalau ya saya memang banyak keluar berapa bulan terakhir ini, tetapi di kalangan GPDI, khotbah sana, bukan hanya khotbahnya, sharing-sharing dengan gembala-gembala. Tetapi ini membuka mata saya lagi, betapa pentingnya kita tubuh Kristus di atas semua denominasi gereja kita. Mari kita fokus kepada yang satu ini. Saudara-saudara, kalau ini tidak terjadi dalam hidup saya dan saudara, Anda sedang ada di dalam proses yang salah. Ini membahayakan rohani Anda. Karena Kristen tanpa Kristus itu tidak mungkin. Karena inti dari kekristenan itu adalah Kristus itu sendiri. Amin. Dan sekarang tuntutannya, kita harus sama seperti Kristus. Saya nggak tahu ada agama-agama, ada banyak macam agama di luar. Ada Scientology, ada Jewish, ada macam-macam lah. Ya. Aduh, ada macam-macam tuh. Tetapi belum lagi agama-agama yang ada di Indonesia ini yang kita sama-sama tahu. Tetapi kalau sudah perhatikan dari agama-agama itu, cuma di agama Kristen lah yang kita dituntut untuk hidup sama seperti Tuhan kita. Tentu kita bukan menjadi Tuhan. Kita tidak mungkin menjadi Allah. Hidup sama seperti Yesus, bukan sama kita jadi Allahnya. Tetapi karakter-karakter ilahi itu yang harus saya dan saudara juga miliki seperti yang ada pada Yesus. Kesuciannya, kekudusannya, kebenaran-kebenaran firman yang ada pada Dia. Karakter-karakter ilahi yang ada pada Yesus. Dan semua yang Yesus lakukan, itu yang menjadi tuntutan rohani saya dan saudara. Bahkan kalau dipertajam, Matius 5 ayat 48 kalau tidak salah, boleh buka sebentar ayat ini. Matius 5 ayat 48. Mari kita baca sama-sama ayat ini. 2, 3. Haleluya. Mau melihat Bapa nggak bisa, tapi Yesus bilang, kamu lihat aku, lihat Bapa sama. Karena aku dan Bapa satu. Dan kita harus
sempurna. Keharusan ini menjadi satu tanggung jawab rohani kita, Bapak Ibu. Kalau kekristenan diharuskan mengejar kekayaan, itu duniawi. Kalau kekristenan mengharuskan mengejar kesembuhan lahiriah, itu duniawi. Yang benar adalah kekristenan mengharuskan saya dan saudara mengejar kesempurnaan rohani. Hidup sama seperti Yesus. Ini yang harus kita pahami sungguh-sungguh. Anda keluar dari jalur ini, Anda berbahaya. Karena seluruh karakter keilahian itu yang ada pada Yesus, karena Alkitab katakan di Kolose, seluruh kepenuhan Allah ada di dalam Dia. Dan hidup Yesus selama Dia ada di dunia ini kita bisa pelajari. Dan Allah minta kita hidup wajib sama seperti Yesus. Kalau kekristenan sudah tidak ke sini mengarahnya, kalau kekristenan sudah mengabaikan bagian ini, Anda ada di jalan yang berbahaya. Saya dan saudara harus mengusahakan bagian ini. Baik hamba Tuhan, baik jemaat harus mengusahakan bagian ini. Saya ajak saudara melihat beberapa ayat sebentar. Di Kolose pasal 1 misalnya. Kolose pasal 1. Di ayat yang saya ajak kita semua untuk melihat ayat 27 sampai 29. Kolose 1 ayat 27 sampai 29. Memang kalau khotbah-khotbah begini saudara-saudara, ini kurang menarik. Karena ini tidak ada motivasi-motivasi lahiriahnya. Tetapi sebenarnya inilah esensinya di dalam kekristenan kita. Ayat 27 sampai 29. Saya bacakan buat Anda semua ya. Apa yang Paulus katakan? Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain. Yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Jadi kekayaan yang sebenarnya, kemuliaan yang sebenarnya yang harus kita kejar, yang harus kita dapat adalah Kristus. Bukan lahiriah. Bukan mengamenkan yang kekayaan-kekayaan lahiriah, salah. Saya beberapa minggu lalu dengar ada seorang pendeta, dia mengulang khotbah pendeta tamu di tempat pendeta tersebut. Dia bilang ke jemaatnya, masih ingat pendeta lalu bilang apa? Jangan lupa Ararat, katanya. Kita dulu melarat, sekarang kaya searat-arat, amin kan? Ya Tuhan Yesus, saya bilang. Ini sudah jualan uang ini. Aduh, bahaya sekali. Lihat, yang Alkitab maksudnya betapa kaya dan mulia itu apa? Kristus. Saudara memiliki Kristus, saudara memiliki kekayaan yang sesungguhnya. Engkau memiliki Kristus, engkau memiliki harta yang sesungguhnya. Amin. Kristus ada di tengah-tengah kamu. Ya. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Lalu ayat 28-29 perhatikan, Paulus bilang begini. Dia
dialah, Kristuslah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat, mari sama-sama baca, untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Jadi semua nasihat, semua pengajaran harus membawa saya dan saudara untuk alami kesempurnaan dalam Kristus. Ayat 29 Paulus tambah lagi. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Hamba Tuhan yang benar adalah hamba Tuhan yang mengusahakan jemaat bukan supaya jemaat sembuh dari penyakit. Bukan hanya semata-mata supaya jemaat ditolong Tuhan ekonominya. Bukan semata-mata supaya jemaat dipulihkan yang lahiriahnya. Tetapi hamba Tuhan yang benar adalah dia mengusahakan, dia menggumulkan supaya jemaat alami kesempurnaan di dalam Kristus. Kalau engkau ada di gereja yang seperti itu, beruntunglah saudara. Tapi selama engkau tidak ada di persekutuan yang model seperti ini, you are in the wrong place. And even in a wrong time. Sudah tempat yang salah, waktu yang salah lagi. Kenapa saya katakan waktu yang salah? Karena seharusnya waktu-waktu ini saudara harus pakai untuk mengejar kehidupan sama seperti Kristus. Kejar kesempurnaan Kristus. Akhirnya seluruh karakter-karakter hidup kita adalah karakter yang seperti Kristus. Amin. Karena kalau tidak, dengar baik-baik. Kalau tidak, ingat. Kalau perbuatan kita tidak seperti Yesus, karakter-karakter kita tidak seperti Yesus, ingat baik-baik, Yesus pernah bicara keras sekali. Bukan semua orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk kerajaan surga. Yang kedua, ada yang sudah bilang, aku sudah bernubuat demi namamu. Aku sudah mengusir setan demi namamu. Aku melakukan banyak mujizat demi namamu. Sudah melayani ini, sudah melayani itu, sudah ini, sudah itu. Yesus bilang, aku tidak pernah mengenal kamu, hai kalian semua pembuat kejahatan. Enyahlah. Mereka pikir dengan mereka melayani, dipikir sudah bagus. Mereka pikir dengan mereka bisa nyanyi, main musik, jadi gembala, jadi hamba Tuhan, jadi penubuat. Mana nubuat palsu-palsu lagi sekarang? Saya pernah datangin seorang pendeta. Begitu dia lihat saya, dia gak berani bernubuat. Nubuat kok semau-maunya. Palsu-palsu semua. Oh Tuhan Yesus tolong. Mana praktek-praktek sekarang udah gak ada bedanya sama dukun. Perjamuan suci dikepretin di mana-mana. Padahal perjamuan suci itu buat kita, bukan buat barang. Dan sudah macam-macam. Oh Tuhan. Sudah ngawur. Yang dikejar hanya lahiriah terus. Nubuat sudah palsu. Bikin banyak mujizat seakan-akan hebat.
Mengusir setan seakan-akan hebat. Yesus bilang, Yesus pernah menegur murid-murid. Karena murid-murid baru pulang. Dan murid-murid bahagia habis mengusir setan. Yesus bilang begini, kamu jangan bersuka cita karena kamu mengusir setan-setan. Bersukacitalah karena namamu itu tertulis di kitab kehidupan. Saudara-saudara, walaupun saudara melayani di gereja manapun saudara melayani, kalau hidupmu tidak sama seperti Kristus telah hidup, the end of the day, and Jesus will say apa? Sekarang aku akan berterus terang, aku gak pernah kenal kamu. Jangan sepertinya kita melayani, tapi hidup kita tidak seperti Yesus. Nyanyi sekali Yesus, tetap Yesus itu gampang saudara-saudara. Tapi hidup sama seperti Yesus, itu yang kita harus perjuangkan. Karena kalau tidak, Yesus itu yang akan melihat ini orang sama seperti aku atau enggak hidupnya. Dan Anda enggak bisa lari pada bagian itu. Selama Tuhan masih kasih hidup hari ini, kejar kesamaan hidup seperti Kristus telah hidup. Atau nanti kekristenanmu akan menjadi kekristenan yang sia-sia. Amin. Berusaha, saudara. Saya kesini juga berusaha tadi Om. Macet di semua jalan. Ini kalau sampai batal lagi Om Edi mau tuntut saya di pengadilan nih kayak ini. Ditambah lagi berapa hari ini suara saya habis Bapak Ibu. Ini aja baru saya bela-belain tadi pagi ke dokter beneran. Supaya malam ini bisa ngomong. Lewat sana macet, saya hampir masuk tol. Sudah tinggal di pintu tol, udah berhenti di tol, saya cepat-cepat keluar. Karena saya berusaha untuk memenuhi undangan ini. Tapi jauh lebih penting, ini ada di hati saya untuk saya sampaikan buat kita sekalian. Sekali lagi lagu-lagu itu tidak menyelamatkan saudara. Tapi lagu-lagu itu seharusnya menambahkan semangat buat saudara untuk hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ya. Kalau cuma berharap sama Tuhan, ya saudara-saudara, orang gak punya Tuhan Yesus juga berharap sama Allahnya. Kalau kita isinya sama Tuhan hanya berharap, tapi kewajiban rohani kita tidak tepati, hati-hati. Ya, sekali lagi dengar baik-baik. Tidak salah berharap kepada Tuhan, memang kita hanya harus berharap kepada Tuhan. Kita hanya mohonkan semua yang baik dari Tuhan, amin. Tapi jangan lupa, di atas semuanya ada satu tuntutan, yaitu kewajiban rohani yang saya dan saudara harus kerjakan. Dan itu tidak pandang bulu, mau pendeta lah, mau gembala, mau guru, mau apa lagi, penginjil di perjanjian baru ini, mau ada jawatan rasul kah, nabi kah, kalau mereka tidak hidup sama seperti Kristus telah hidup, mereka tidak akan selamat. Siapapun saudara, biar saudara bertahun-tahun jadi orang Pantekosta, saudara bertahun-tahun jadi orang Protestan kah? Saudara bertahun-tahun jadi apapun lah, silahkan. Saya nggak ada urusan sama itu. Urusan saya adalah membawa saudara untuk ingat, saya dan saudara punya tuntutan rohani, yaitu harus hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kesempurnaan Kristus yang Paulus tadi tekankan, itu saya dan saudara harus mengejarnya. Kalau tidak, sekali lagi, Anda di perjalanan kekristenan yang salah. Pikirkan baik-baik. Karena kewajiban ini, itu tidak peduli saudara ditolong Tuhan atau tidak, saudara disembuhkan Tuhan atau tidak, ekonomimu dipulihkan Tuhan atau tidak melihat itu. Namanya kewajiban, tetaplah kewajiban yang saudara harus bayar. Allah sudah selesaikan bagiannya
selamatkan saya dan saudara di kayu salib. Sekarang adalah bagian saya dan saudara untuk jalan dalam keselamatan itu. Ada bagian tanggung jawab rohani yang kita harus sama-sama penuhi. Atau kalau tidak, kita dideklaim oleh Tuhan, Anda batal masuk surga. Kok begitu? Ayatnya ada semua, cuma karena waktu nggak bisa. Sekali waktu kalau saya diundang lagi, saya akan jelaskan lagi bagian-bagian ini. Tapi saya nggak minta diundang ya Om. Kalau Om undang saya akan datang lagi. Semoga waktunya pas. Karena di Alkitab juga ada yang mengatakan bahwa ada orang-orang yang telah disumpahi oleh Tuhan tidak masuk ke tanah perhentian. Bahkan orang-orang itu dianggap failed. Di bahasa Indonesia tidak ada itu. Di bahasa Inggris pakai kata failed, gagal. Sekalipun masa berlaku untuk masuk tempat perhentian masih berlaku. Tapi ada orang-orang yang sudah dianggap gagal. Oh, itu gak main-main saudara-saudara. Cari Tuhan yang sungguh. Kejar rohanimu sungguh-sungguh. Kejar kesempurnaan Kristus itu. Penuhi tanggung jawab rohani saudara. Penuhi kewajiban rohani kita. Yesus sudah siapkan tempat terbaik buat saya dan saudara. Tetapi bagian kita adalah bertanggung jawab atas keselamatan itu. Kita semua wajib untuk hidup sama seperti Kristus telah hidup. Sampai di sini dulu. Semoga ini memberkati kita sekalian. Saya kembalikan kepada pemimpin pujiannya. Mari kita berdoa. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan dengan firman-Mu yang sudah mengingatkan kami, menguatkan setiap kami, bahkan menegur setiap kami. Biarlah kami mempunyai karakter seperti Kristus, mengejar kesempurnaan Kristus. Materaikan firman-Mu dalam hati kami, dan kami mau mempraktekannya dalam kehidupan kami. Pakai hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu, berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau sebentar kami akan mempersembahkan persembahan kami yang kedua, Tuhan memberkati. Berkati tangan-tangan yang akan memberikan persembahan dan yang terbaik yang kami berikan. Haleluya. Amin. Berbahagialah orang yang takut padamu. Berbahagialah orang yang setia padamu. Jangan menikmati hujan berkat berkatu hari ini, esok dan selamanya. Curahkan berkat-Mu, curahkan mujizat-Mu, curahkan kedahsyatan-Mu di dalam hidup. Curahkan kasih-Mu
persembahan Bapak Ibu sekalian. Ya puji Tuhan, firman-Nya Tuhan luar biasa pada malam hari ini. Ya tadi dikatakan bahwa ya katakan kalau kita ada orang yang mengatakan kalau ya hidup di dalam Tuhan, dalam Yesus, dia harus hidup, wajib hidup sama seperti Kristus itu hidup. Amin. Banyak orang berpikir bahwa kalau hidup itu segalanya ditambahkan, ikuai. Ya, yang penting segala ditambahkan itu, Bapak. Ya, hidup Kristus bukan seperti itu. Satu ayat yang luar biasa, Matius 16 ayat 24 berkata, kalau kamu mau mengikut aku, ya dikatakan menyangkal diri, pikul salib. Menyangkal diri, kita harus merendahkan diri. Hidup dengan jangan sombong, jangan tinggi hati. Ya, harus merendahkan diri. Yang kedua, kita harus sungguh-sungguh memikul salib. Artinya Bapak Ibu, kita harus juga mempertahankan ya, integritas kita sebagai anak Allah. Amin. Ya saudara dan saya harus mempertahankan hidup saudara sebagai anak-anaknya Tuhan. Harus berani berkata tidak terhadap tawaran dosa. Amin. Nah sekarang kalau dosa itu sebenarnya abu-abu. Dosa tidak dosa abu-abu sekarang. Dosa sudah tidak dianggap dosa sekarang. Ya, hati-hati Bapak Ibu. Yang ketiga, mengikut Tuhan. Artinya kita harus punya komitmen untuk menjadi saksi Kristus. Amin. Ya. Yang terutama hidup seperti apa seperti Kristus itu. 1 Yohanes 4 ayat 16 berkata, ya Allah itu adalah kasih. Dia yang malah kita hidup seperti memiliki kasih itu. Makanya buah roh itu dimulai dengan kasih. Kalau kita punya kasih semuanya pasti kita bisa lakukan kalau kita punya kasih. Dimulai dari kasih dulu. Ingat, Tuhan itu mengasihi saudara bukan karena status saudara, bukan. Ya, saudara baik, saudara itu tidak baik, sekali Tuhan tetap mengasihi saudara. Kenapa? Sebab dia tidak bisa 2 Timotius 2 ayat 13, dia tidak bisa menyangkal dirinya dia adalah kasih, dia setia. Nah ini harus kita turuti, kita hidup dengan kasih. Jangan yang seperti yang dikatakan tadi Pastor Robert, ya, bahwa kalau kita bisa usir setan, bisa bernubuat, bisa melakukan mujizat, lalu masuk surga, tidak. Saya beritahu Bapak Ibu, ingat, ya, saya beritahu, prestasi rohani itu tidak menyelamatkan, ya, prestasi rohani itu tidak menyelamatkan. Usir setan, bernubuat, melakukan mujizat itu tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan itu apa? Yaitu ketika kita kenal Tuhan dan dikenal oleh Tuhan. Karena Tuhan bilang aku tidak kenal kamu, berarti kalau kita mau diselamatkan kita harus kenal Tuhan dan Tuhan itu kenal kita. Hosea 4 ayat 6, umatku binasa karena anda tidak kenal Allah. Ya. Amin, kenal Tuhan dulu. Kita tidak akan bisa hidup sama seperti Kristus kalau kita tidak kenal Tuhan. Kenal dulu dia. Apa maunya, apa yang diinginkan. Amin. Ya, firman Tuhan pada malam hari ini luar biasa. Ya, kita semua diberkati. Ya, iman kita ditambah-tambahkan. Terima kasih ya Pastor Robert. Tuhan kita dapat berkat yang luar biasa malam hari ini. Oke, kita akan tutup, kita akan berdiri. Angkat satu pujian yang berkat. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu dan tegak jalanku. Oh.
Kalau kami ada sampai saat ini Tuhan, sebagaimana kami ada, itu hanya anugerah Tuhan semata-mata. Kalau kami masih boleh hidup sehat, kuat, bernafas gratis semua cuma sampai saat ini, itu hanya kemurahan Tuhan saja semata-mata. Kalau kami juga masih bisa menikmati berkat-berkat Tuhan jasmani dan rohani, terlebih-lebih berkat pertolongan, penyertaan, pembelaan, perlindungan, pemeliharaan Tuhan yang luar biasa sampai saat ini, itu hanya kemurahan dan anugerah Tuhan saja semata-mata. Yang kami bisa buat, yang kami bisa lakukan hanya bersyukur, memuji, menyembah, beribadah melayani Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan atas lawatan Tuhan sepanjang ibadah kami pada malam hari. Kami sungguh-sungguh merasakan lawatan Tuhan, jamahan Tuhan. Biar setiap pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Firman Tuhan berikan kami kekuatan Tuhan. Tuhan menuntun setiap langkah kami Tuhan, untuk kami boleh dan memampukan kami, Roh Kudus memampukan kami untuk hidup sama seperti Kristus telah hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Inilah kekristenan yang sesungguhnya. Kami harus hidup sama seperti Kristus telah hidup. Biar Roh Kudus yang menolong kami, memampukan kami. Roh Kudus menolong kami dari kelemahan-kelemahan kami. Roh Kudus bantu kami dari kekurangan-kekurangan kami dengan doa-doa keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar ya Tuhan malam hari ini kami berdoa untuk Pastor Robert yang sudah menjadi saluran berkat kami pada malam hari ini. Firman Tuhan, kembalikan berkat lipat ganda. Tuhan memberkati kesehatannya, keluarganya, semuanya dimanapun mereka. Tuhan utus Pastor Robert ini melayani, pakai mereka dia lebih luar biasa. Juga orang tuanya Tuhan yang melayani juga di GPDI Raja Wali dipakai lebih luar biasa. Terima kasih kekuatan kesehatan masa tua mereka Tuhan yang terpelihara, lindungi, pakai lebih luar biasa. Om-omnya juga Anggi dan Inyo juga Tuhan bersama keluarga berkasih masing-masing diberkati. Khususnya Inyo Tuhan yang pulihkan kesehatannya oleh bilu Tuhan, sembuh, sehat, kuat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga mau berdoa jemaatmu yang juga sakit pada malam hari ini. Apapun penyakit mereka Tuhan yang sama, Tuhan yang pulihkan oleh bilu Yesus mereka disembuhkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, mereka juga yang dalam pergumulan keuangan ekonomi, dalam pergumulan rumah tangga, dalam pergumulan usaha bisnis, dalam pergumulan pelayanan, apapun pergumulan jemaat Tuhan yang sudah berikan jalan keluar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kebutuhan umat Tuhan, jemaat Tuhan El Roy di mana berada Tuhan sudah mencukupkannya. Kami juga mau berdoa Tuhan bagi Tuhan untuk jemaat-Mu yang bekerja dan bisnis. Tuhan memberkati, lindungi, dijauhkan daripada kebangkrutan, kegagalan, kemacetan. Buat mereka lancar, berhasil, sukses. Mereka boleh menjadi kepala bukan ekor, naik bukan turun. Terima kasih Tuhan melalui usaha bisnis mereka. Berkat yang Tuhan curahkan bagi mereka, nama Yesus yang ditinggikan, yang dimuliakan. Terima kasih anak-anak jemaat yang sekolah dan kuliah, juga yang kursus. Tuhan memberkati. Tuhan tambah-tambahkan mereka akal budi, kepintaran, kemampuan, kepandaian, hikmat, keterampilan, semangat belajar. Tambah-tambah mereka, dijauhkan mereka dari pergaulan buruk, tutup bungkus mereka dengan kuasa darah Yesus. Sehingga masa depan yang cerah Tuhan sediakan bagi mereka, mereka boleh raih dalam nama Yesus. Program-program pelayanan PDL Roy pusat sampai cabang-cabangnya, Tuhan yang memberkati, urapi dengan kuasa urapan kerinduan kami dalam setiap ibadah pelayanan PDL Roy, pusat sampai cabang-cabangnya itu ke dalam maupun keluar. Lawatan Tuhan terjadi, mujizat kemuliaan terjadi, revival dari perubahan terjadi dan kemenangan terjadi. Terima kasih karena Roh Kudus berkarya, Roh Kudus urapi dengan kuasa urapan Kudus dan nama Yesus Tuhan yang tinggi dimuliakan. Semua kebutuhan untuk menopang pelayanan kami El Roy Tuhan sudah cukupkan. Mereka-mereka yang Tuhan sudah jadikan saluran berkat bagi kami, kembalikan lipat ganda. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami juga menyerahkan negara bangsa kami Indonesia ini Tuhan yang selamatkan, pemerintahan yang ada yang baru ini Tuhan memberkati, lindungi, dijauhkan musuh-musuh dari luar maupun musuh-musuh dari dalam. Kami semua hamba Tuhan yang melayani, tambah-tambahkan kerendahan hati, kami bergandengan tangan sama-sama melayani Tuhan. Lebih lagi Tuhan, tim musik bersama WL Singer, Tuhan yang memberkati mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sebelum jemaatmu kembali ke rumah masing-masing, Tuhan sudah berikan berkat makanan dan minuman. Sebelum kami menikmati, sucikan kudusan firman-Mu, beri kami kuasa untuk menikmatinya, kekuatan yang baru, tenaga yang baru, tambah-tambahan kami untuk kami untuk melayani itu lebih lagi. Mereka yang sudah membawa berkat ini, kembalikan lipat-lipat ganda. Setelah itu jemaatmu akan kembali ke rumah masing-masing. Tuhan serta lindungi, pimpin, tiba di rumah masing-masing tidak kurang satu apapun. Dan minggu depan kami libur, nanti di 2 minggu depan kami boleh bersama-sama lagi memuji, menyembah Tuhan. Dan terima kasih, dan sebelum jemaat kembali rumah masing-masing, kami akan mengangkat tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Jemaat pulanglah dan terimalah berkat
Damai sejahtera dari Allah Bapa, jaminan keselamatan, pasti selamat dari Kristus Tuhan, yang dijamin dengan kematian, kebangkitan, kenaikan, kedatangan yang kedua kali untuk menjemput kita masuk dalam kerajaan sorga. Pertolongan, penyertaan, pembelaan, perlindungan, pemeliharaan Tuhan yang luar biasa melimpah-limpah, sukacita, damai sejahtera, penghiburan, persekutuan, kuasa, urapan Roh Kudus dan Roh Kudus yang dasar luar biasa melimpah-limpah menyertai kita dari saat ini sampai Maranatha Yesus kedua kali dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, semua sudah terima berkat firman, berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati. Silakan duduk.